Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang frame size, yaitu bidang pandang pengambilan gambar. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu tentang VPS. Apa sih itu VPS? Jumlah frame yang dibutuhkan dalam 1 detik untuk membentuk sebuah gerakan biasanya disebut dengan frame rate. Semakin banyak frame yang dibutuhkan untuk membentuk gerakan dalam 1 detik, maka semakin halus pergerakan itu akan terlihat oleh mata kita dan sebaliknya. Biasanya kalau kita habis editing video di pilihan export itu ada pilihan, ada yang 60 fps, 30 fps, 15 fps. Jika kita memilih yang paling besar, itu maka akan terlihat video kita semakin halus. Sedangkan kalau kita memilih semakin kecil frame rate-nya, maka video kita akan terlihat seperti patah-patah. Itu apa yang disebut dengan frame per second atau fps. Kemudian yang selanjutnya yaitu frame size. Apa itu frame size? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu rasio ukuran objek yang direkam dalam bingkai layar. Pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu close shoot, medium shoot, dan long shoot. Tetapi 3 jenis shoot ini kemudian dikembangkan menjadi beberapa jenis lagi. Dan kali ini kita akan membahas 8 jenis dari frame size ini. Yang pertama yaitu tentang extreme long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, big close up, dan extreme close up. Yang pertama kita bahas yaitu tentang extreme long shoot. Pengambilan gambar dengan menampilkan objek utama pada posisi yang sangat jauh. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan lokasi secara keseluruhan dan objek tampak sangat kecil. Jadi gunanya extreme long shoot ini untuk menampilkan latar tempatnya, sedangkan objeknya terlihat sangat kecil. Shoot ini terkadang juga disebut dengan IS atau established shoot. Contohnya seperti ini. Ini latarnya terlihat sangat mendominasi, sedangkan objeknya terlihat sangat kecil. Ini yang dinamakan dengan extreme long shoot. Kemudian yang kedua yaitu long shoot. Pengambilan gambar objek dengan latar belakang yang jelas berfungsi sebagai shoot pembuka sebelum digunakan shoot yang berjarak lebih dekat. Fisik manusia tampak sangat jelas dari kaki hingga kepala, namun latar belakang masih terlihat dominan. Jenis shoot ini kadang disebut dengan FS atau full shoot, tapi ada juga yang membedakan antara long shoot dan full shoot. Tapi kali ini yang kita bahas, kita samakan dulu ya, long shoot sama dengan full shoot. Jadi yang terlihat itu dari kaki hingga kepala, tapi background juga masih terlihat dominan. Contohnya seperti ini, terlihat dari kaki hingga kepala, background juga masih ada, masih dominan. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu medium long shoot. Shoot yang menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shoot. Objek manusia biasanya ditampilkan dari atas lutut sampai di atas kepala. Pengambilan gambar ini juga disebut dengan knee shoot atau ini artinya lutut. Jadi diingat-ingat lagi, kalau long shoot dari kaki hingga kepala, sedangkan medium long shoot dari lutut hingga kepala. Seperti ini, tapi backgroundnya juga masih terlihat mendominasi. Ini yang dinamakan medium long shoot. Sedangkan yang selanjutnya yaitu medium shoot. Di sisi objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang hingga atas kepala. Latar belakang masih nampak sebanding dengan objek utama. Kalau tadi dari lutut hingga kepala, sekarang dari pinggang hingga kepala. Contohnya seperti ini. Backgroundnya juga masih seimbang dengan objeknya. Sedangkan yang selanjutnya yaitu medium close up. Sosok manusia mulai mendominasi dalam frame. Tubuh manusia tampak dari dada hingga ke atas kepala. Biasanya digunakan untuk adegan percakapan formal. Biasanya kalau percakapan normal gitu, kita menggunakan medium close up. Harus bisa membedakan antara medium close up dan close up loh ya. Kalau medium close up dari dada hingga kepala. Contohnya seperti ini. Ini saat percakapan normal pada film biasanya kita gunakan medium close up. Kemudian yang selanjutnya yaitu close up.
shoot dekat, objek menjadi titik perhatian utama di dalam shoot ini. Latar belakang nampak sedikit sekali. Untuk objek manusia biasanya ditampilkan dari wajah, dari bahu, di atas kepala. Biasanya digunakan untuk adegan dialog yang lebih intim. Kalau tadi dari dada, sekarang dari bahu hingga atas kepala. Contohnya seperti ini. Dari bahu hingga atas kepala, ini yang dinamakan close up. Jadi lebih dekat lagi daripada yang tadi medium close up. Ini digunakan untuk film-film saat percakapan yang lebih intim atau lebih menegangkan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu big close up. Pengambilan gambar objek dari dagu hingga kepala. Gambar ini bertujuan untuk menampilkan kedalaman pandangan mata dan ekspresi wajah. Tanpa kata-kata, tanpa bahasa tubuh, tanpa intonasi, big close up dapat mewujudkan emosi tersebut. Contohnya seperti ini. Biasanya nggak ada kata-katanya, hanya terlihat wajahnya saja dan ekspresinya. Kita sudah bisa mendeskripsikannya. Ini seperti wajah tegang atau ketakutan. Ini yang dinamakan dengan big close up. Jadi dari dagu hingga atas kepala seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu extreme close up. Pengambilan gambar dengan hanya memperlihatkan detail-detail bagian tertentu, misal hidung, mata, atau telinga. Kalau tadi kan seluruh wajah ya, dari dagu hingga kepala. Sedangkan yang extreme close up ini hanya salah satu bagiannya saja. Contohnya ini mata, saat menangis, terlihat yang di shoot hanya matanya saja. Yang ini yang dinamakan extreme close up. Dan ringkasannya, extreme long shoot ini objek terlihat sangat kecil. Kemudian long shoot ini terlihat dari atas kaki, dari kaki hingga kepala. Kemudian medium long shoot dari lutut hingga kepala. Medium shoot dari pinggang hingga kepala. Medium close up dari dada hingga kepala. Close up dari bahu hingga kepala. Big close up dari dagu hingga kepala. Sedangkan extreme close up hanya beberapa bagian dari wajah saja yang diperlihatkan. Dari sini saya anggap kalian mengerti. Setelah ini akan saya berikan tugas tentang praktek tentang kamera shoot ini. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.